Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal SKB PAI CPNS yang sering muncul berdasarkan FR. Lengkap pembahasan episode 4. Sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Sebelum kita masuk, mari baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada soal yang pertama. Seorang pemikir pembaharuan Islam bernama Rifa'ah Ba'dawi Rafi At-Tahtawi menulis kitab Al-Qaulus Sadid fi Al-Ijtihad wa At-Taqlid yang isinya tentang A. Larangan keras untuk berijtihad dan bertaklid, B. Petunjuk tentang syarat-syarat ijtihad dan taklid, C. Pendapat yang benar tentang ijtihad dan taklid, D. Kebebasan untuk ijtihad dan larangan bertaklid, E. Kebolehan berijtihad dan kebolehan bertaklid. Jadi teman-teman, kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jawaban yang tepat adalah D. Kebebasan untuk ijtihad dan larangan bertaklid. Nah teman-teman, ini pembaharu Islam yang bernama Rifa'ah Ba'dawi Rafi At-Tahtawi ini, beliau adalah intelektual Islam yang dikenal dengan kecerdasannya. Jadi tentang penguasaan bahasanya, penerjemah ilmu-ilmu barat. Jadi tujuan dari beliau ini itu belajar dari ilmu-ilmu barat. Jadi untuk memahami ilmu-ilmu apa sih yang mendorong orang-orang barat itu maju, sehingga dapat diambil suatu keputusan untuk orang-orang Islam, apakah untuk mengambil ilmu dari orang barat tersebut yang pastinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah teman-teman, jadi ini jawaban yang tepat adalah D. Kebebasan untuk ijtihad dan larangan bertaklid. Jadi kan ijtihad di sini kan adalah memutuskan suatu perkara. Jadi di sini orang yang sudah sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, jadi mereka bisa berusaha keras untuk memutuskan suatu perkara. Sedangkan taklid ini ikut pendapat orang lain tanpa ada dasar hukum yang jelas, ikut-ikutan lah kita bilang bahasa sehari-hari kita. Jadi gitu teman-teman, jadi nggak boleh ikut-ikutan, harus jelas gitu. Kemudian soal nomor 2, pemikiran pembaharuan dalam Islam yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani lebih banyak mengutamakan pembaharuan di bidang A. Sosial ekonomi, B. Politik kenegaraan, C. Keagamaan, D. Kebudayaan Islam, E. Modernisasi pendidikan. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawabannya? Jawaban yang tepat adalah E. Modernisasi pendidikan. Kenapa? Karena melihat kondisi perkembangan Islam pada masa itu kan pada masa abad klasik, Islam sangat maju, sangat bangkit gitu.
Jadi model pembelajarannya itu masih tradisional, teman-teman. Nah, jadi abad pertengahan terjadi kemunduran, jadi kalah ilmu pengetahuan, sains-sainnya itu kalah. Jadi karena kurangnya pendidikan. Jadi di masa abad modern sekarang dibutuhlah modernisasi pendidikan seperti ini. Jadi dengan adanya modernisasi ini membantu untuk proses kebangkitan umat. Nah gitu teman-teman, jelas ya. Kemudian kita lanjut soal nomor 3. Organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan bertujuan mengembalikan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Kini organisasi ini lebih banyak berkiprah di bidang A. Sosial dan pendidikan, B. Politik praktis, C. Ekonomi dan politik, D. Pembaharuan pendidikan, E. Penegakan hukum dan keadilan. Nah ini teman-teman apa jawabannya? Oke, jawaban yang tepat adalah A. Sosial dan pendidikan. Nah, jadi pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan organisasi ini jadi meningkatkan nilai sosialnya dan pendidikan. Nah, jadi ini lebih diutamakan pendidikannya, jadi nggak ketinggalan ya. Nah, jadi nggak hanya kepada akidahnya saja, pengembalian ajarannya saja, namun sosialnya itu dan nilai pendidikannya ini juga dikembangkan oleh organisasi ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi jelas jawabannya adalah A, sosial dan pendidikan. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi oleh syariat. Raja harus bermusyawarah dengan ulama dan intelektual. Gagasan ini dimunculkan oleh A. At-Tahtawi, B. Rashid Ridho, C. Syekh Waliullah, D. Muhammad Ali Pasha, E. Jamaluddin Al-Afghani. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah A. At-Tahtawi. Ini nama pembaharu Islam yang dikenal dengan At-Tahtawi, yaitu adalah Rifa'ah Badawi Rafi'ah Tantawi. Ini ya teman-teman. Jadi beliau dikenal dengan At-Tahtawi. Jadi nanti teman-teman boleh buka lagi itu materi belajar tentang pembaharuan Islam abad periode abad modern, yaitu tentang tokoh-tokoh pembaharu ini. Jadi ada mengungkapkan ide-ide atau gagasan-gagasan dari pembaharuan Islam. Jadi boleh teman-teman buka lagi ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan lihat soal nomor 5. Upaya untuk bangkit dari keterpurukan yang dialami oleh umat Islam dilakukan dengan usaha yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah A. Ijtihad, B. Tajdid, C. Taklid, D. Jihad, E. Jadid. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah D. Jihad. Nah kita akan lihat dari yang A ya. Yang pertama adalah ijtihad. Ijtihad ini adalah pemutusan suatu perkara ya, dalam pengambilan hukum, pemutusan suatu perkara, permasalahan, kemudian diambilkan suatu perkara. Kemudian kalau tajdid apa? Tajdid ini adalah sesuatu yang baru, hampir sama seperti jadid, terbaru gitu ya. Tajdid ini berarti sama dengan jadid, sama-sama sesuatu yang baru atau terbaru gitu teman-teman. Kemudian taklid ini adalah mengikuti pendapat orang lain, sama seperti yang kita jelaskan tadi ya, pendapat orang lain. Nah kemudian jihad apa? Nah jihad ini adalah berusaha dengan sungguh-sungguh ya, usaha, kemudian ada kekuatan. Jadi kita lihat apa yang ditanyakan di soal tadi, yaitu
dilakukan dengan usaha. Berarti apa? Dinamakan dengan jihad. Jelas ya teman-teman? Kita harus bisa memahami makna dari soal. Jadi soal ini ada kuncinya gitu. Maksudnya ada kunci dari soal, kemudian bisa menemukan jawaban. Jadi kan kita bisa melihat kalau jihad itu kan secara bahasanya kan artinya kan berusaha atau berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan atau kekuatan. Jadi ini kan ada titik temunya juga, yaitu keterpurukan dialami oleh umat Islam dilakukan dengan usaha. Maksud di sini usaha yang dimaksud di sini dalam bahasa Arabnya dikenal dengan apa, kan gitu. Nah, jadi jelas teman-teman, jawaban yang tepat adalah D, jihad. Nah, teman-teman, kita akan lanjut soal nomor 6. Gerakan modernisasi Islam yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi saat difokuskan dalam pembaharuan keagamaan, yaitu di bidang A. Akidah dan ibadah, B. Khilafah Islam, C. Politik dan ekonomi, D. Hukum Islam, E. Sosial dan pendidikan. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah A. Akidah dan ibadah. Nah teman-teman, jadi pada masa dulu ya, di Arab Saudi itu ada seorang modernisasi Islam, gerakan ya yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau sekarang itu dikenal dengan Wahabi, teman-teman. Jadi kita wallahu alam ya, nanti teman-teman boleh baca sejarahnya lagi tentang Wahabi itu seperti apa Wahabi itu ya. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail di soal ini, namun intinya organisasi ini, gerakan modernisasi ini yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini, pembaharuannya dalam keagamaannya itu akidahnya dan ibadahnya. Seperti apa bentuknya, nanti teman-teman boleh searching lagi di Google, atau boleh baca-baca buku tentang sejarah pembaharuan keagamaan yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab tentang akidah dan ibadah. Itu boleh dilihat lagi teman-teman. Oke ya, jelas ya teman-teman. Nanti saya tidak bisa menjelaskan secara rinci di sini ya, karena ini adalah sesuatu bentuk soal yang saya bisa jelaskan sekedarnya saja gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman ingin tahu lebih jelas, silahkan buka kembali buku terkait tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti saya khawatir nanti setelah penyampaian salah paham gitu ya teman-teman. Kemudian soal nomor 7, tokoh pembaharuan di Mesir bernama Muhammad Abduh telah menulis kitab tafsir terkenal, yaitu A. Al-Urwatul Wusqa, B. Fi Zilalil Quran, C. Al-Manar, D. Al-Bayan, E. Ar-Risalah. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Nah jawaban yang tepat adalah C. Al-Manar. Kita akan lihat teman-teman satu-satu. Yang pertama adalah Al-Urwatul Wusqa. Nah, Al-Urwatul Wusqa ini adalah ditulis oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Jadi antara guru dan murid ya, menuliskan sebuah buku. Jadi di sini kan ada Muhammad Abduh juga ya. Kemudian kita lihat Fi Zilalil Quran. Jadi ini tentang tafsir. Nah, buku tafsir Zilalil Quran, yaitu penulisnya adalah Said Qutb. Nah, ini penulisnya adalah Said Qutb. Jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah C. Al-Manar. Al-Manar ini ditulis oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Namun gagasan utamanya dari Muhammad Abduh. Kemudian ini Al-Manar ini tafsir ya teman-teman.
tafsir Al-Manar. Kemudian yang D, tafsir Al-Bayan. Tafsir Al-Bayan ini itu ditulis oleh Imam Abu Ishaq Shirazi ya, siapa ya? Kalau saya nggak salah ya, namanya Imam Abu Ishaq Shirazi. Nanti boleh teman-teman lihat lagi. Insya Allah benar itu seperti itu. Jadi ini adalah kitab tafsir yang dikarang oleh Imam Abu Ishaq Shirazi. Kemudian yang E itu Arisalah, itu adalah kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Jadi teman-teman jelas ya. Jadi Al-Manar, kenapa jawabannya Al-Manar? Kenapa tidak jawabannya Al-Urwatul Wuthqa? Karena yang ditanya di sini adalah kitab tafsir, teman-teman. Kitab tafsir ini kitab yang biasa ya. Kemudian kalau Al-Manar, Al-Bayan, ini seperti ini Al-Manar ini adalah tafsir. Jadi yang ditanya adalah tafsir. Jadi ini jawabannya C. Kalau ini betul Muhammad Abduh juga, namun bukan tafsir, bukan kitab tafsir ini. Nah, sedangkan Al-Manar ini jelas kitab tafsir gitu teman-teman. Walaupun ditulis bukan hanya Muhammad Abduh saja, oleh Jamaluddin Al-Afghani juga, Muhammad Rashid Ridho juga. Nah gitu teman-teman. Jadi intinya Muhammad Abduh ini ada menulis tafsir yang terkenal yaitu Al-Manar, walaupun dikerjakan secara bersama-sama. Jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal nomor 8. Di antara faktor yang melatar belakangi bangkitnya umat Islam pada abad ke-18 adalah A. Tidak adanya misi Islam, B. Benturan antara kekuatan Barat dan kekuatan Islam, C. Kekuatan Islam yang semakin meningkat, D. Kekuatan Eropa sudah mulai melemah, lemahnya umat Islam dalam beribadah. Ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah B. Benturan antara kekuatan Barat dan kekuatan Islam. Kenapa teman-teman jawabannya B? Karena Islam pada abad ke-18 ini, abad 18 ini adalah abad periode modern. Nah teman-teman, jadi pada saat abad periode modern ini umat Islam mengalami pada saat itu, sebelum abad modern ke abad pertengahan yang mengalami kemunduran. Kemudian abad ke-18 ini adalah abad periode modern, di mana pada abad ini umat Islam mulai bangkit lagi dari keterpurukan pada masa lalu. Jadi apa yang menyebabkan faktornya itu? Ini terjadi karena benturan antara kekuatan Barat dan kekuatan Islam. Jadi pada masa itu bangsa sebelum ini sebenarnya ya teman-teman ya, ini ada beberapa jawaban ya, ini kalau soal nomor 8 ya, jawabannya antara B sama D. Jadi ada dua pendapat, nanti jangan salah kaprah gitu, nanti kok bisa ini jawabannya ini, kok bisa ini jawabannya ini, nah, gitu. Jadi ada satu referensi mengatakan bahwa jawaban yang tepat adalah benturan antara kekuatan Barat dan kekuatan Islam. Kenapa? Karena pada masa itu, contohnya di Turki ya, pada masa Khalifah Turki Utsmani itu runtuh. Kerajaan Turki Utsmani itu kan Eropa yang ditaklukkan, dia menaklukkannya kan Eropa. Jadi di situ kekuatan Baratnya itu meningkat. Kemudian terjadi kontrak dengan benturan dengan orang Islam. Jadi orang Islam ini kan pada saat itu kan kondisinya lemah gitu, masih baru mau bangkit dari keterpurukan. Jadi karena nggak mau terus dijajah, jadi mulailah bangkit. Nah gitu teman-teman. Kemudian ada satu versi lagi ini tentang soal ini ya teman-teman, saya dapat referensi. Jawabannya ini tentang kekuatan Eropa yang sudah melemah. Jadi katanya pada saat
sesudah menjatuhkan kerajaan kerajaan Turki Utsmani, itu bangsa Eropa mulai melemah. Nah, jadi pada saat kelemahannya itulah diambil kesempatan untuk bangkit lagi, dan itu katanya seperti itu. Tapi wallahu alam. Namun jawaban antara kedua ini itu adalah ada perbedaan pendapat ya. Jadi di mana yang yakin teman-teman nih, antara benturan atau kekuatan barat atau kekuatan Islam dan kekuatan Eropa yang sudah mulai melemah. Nah gitu, ini jelas ya teman-teman. Ini karena kalau tidak adanya misi Islam itu kan tidak melatar belakangi. Kemudian kekuatan Islam yang semakin meningkat, itu pada saat itu kan Islam mengalami keterpurukan, jadi semuanya terpuruk. Banyak yang ketinggalan dalam dunia Islam, baik itu pendidikan, sains. Jadi pada abad ini mulailah timbulnya kekuatan Islam di abad modern ini. Cuman itu bukan salah satu yang melatar belakanginya. Kemudian lemahnya umat Islam dalam beribadah, itu pun juga bukan karena lemahnya beribadah menjadi faktor bangkitnya umat Islam. Namun karena ada dua faktor, yaitu kekuatan Islam yang semakin meningkat, maksudnya kekuatan Eropa sudah mulai melemah, dan benturan antara kekuatan Barat dan kekuatan Islam. Jadi disitulah terjadinya api ya, semangat juangnya bangkit lagi gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ini bisa kita katakan dua jawaban ya, dua pendapat nih ya teman-teman. Jadi dua-duanya ini terarah gitu. Jadi saya coba cari juga di buku-buku ya, saya searching lagi tentang jawaban yang pas itu seperti apa, namun tetap sama gitu. Jawabannya tetap dua teman-teman, B dan D, benturan antara kekuatan Barat dan kekuatan Islam. Kemudian kekuatan Eropa sudah mulai melemah ya, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lihat soal nomor 9. Cara untuk mengubah pola pikir umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Hal ini secara jelas dikemukakan oleh A. At-Tahtawi, B. Rashid Ridho, C. Syekh Ahmad Khan, D. Muhammad Ali Pasha, E. Jamaluddin Al-Afghani. Jadi kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah C. Syekh Ahmad Khan. Jadi Syekh Ahmad Khan ini adalah pembaharu dari India. Nah teman-teman nanti boleh buka lagi ya tentang pembaharu di video sebelumnya, yaitu tentang pembaharu periode abad modern. Itu insya Allah ada kita bahas tentang ini ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat soal nomor terakhir. Jadi jelas ya tadi teman-teman, soal nomor 9 jawabannya adalah C. Syekh Ahmad Khan yang berasal dari India. Kemudian soal nomor terakhir, Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh pembaharu Islam dari negara A. Pakistan, B. Afghanistan, C. Turkmenistan, D. Turki, E. Arab Saudi. Ini kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang tepat adalah B. Afghanistan. Jelas teman-teman ya, namanya saja Jamaluddin Al-Afghani. Jadi Afghanistan ya. Jadi beliau adalah dilahirkan di Afghanistan. Jadi beliau pernah menjadi militer di situ. Kemudian ada terjadi bentrok antara bangsa-bangsa di sana. Kemudian beliau tidak lagi tinggal di Afghanistan dan pindah ke Mesir gitu teman-teman. Beliau adalah pembaharu di Mesir, namun beliau dilahirkan di Afghanistan. Jadi jelas ya teman-teman, ini jawaban yang tepat adalah B. Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsiran. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Nah teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dalam pembahasan soal-soal, itu semata-mata datang dari kebodohan saya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian apabila ada yang dapat diambil, silahkan diambil ibrahnya, dan semoga bermanfaat dan semoga membantu teman-teman yang akan ikut SKP. Jadi teman-teman, apabila ada pertanyaan
kritikan, saran, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.